Shalom, Pendeta Okto di sini. Selamat datang kembali di Renungan Malam I5 Immanuel 5 Minutes. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 dengan tema Menghargai Hidup. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar para pengkhotbah yang mengatakan bahwa dunia telah rusak sepenuhnya, atau pengkhotbah yang mengatakan dunia saat ini telah dipenuhi dengan dosa, atau pengkhotbah yang mengatakan hidup kita hanya sementara di dunia ini, jadi arahkan saja pandangan kita kepada surga atau kehidupan yang ada di surga nanti. Well, saya 100% tidak setuju dengan pandangan itu. Mengapa? Sebab itu sama saja menolak karya ciptaan yang telah Allah kerjakan. Dosa tidak akan pernah mampu sepenuhnya merusak seluruh karya Allah yang telah dikerjakan di tengah dunia ini. Maka marilah kita mencintai dunia yang telah Allah ciptakan ini. Sebab Allah menciptakan dunia ini dengan kebaikan dan tentu dengan cinta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bila kita membaca pasal pertama dan pasal kedua dari kitab Kejadian ini, kita akan menemukan rahasia terindah bahwa ada dua versi kisah penciptaan. Versi yang pertama itu terdapat dalam pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan pasal 2 ayat 4a. Itu satu bagian yang menyampaikan bahwa Allah menciptakan dunia dengan keteraturan dan yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Versi yang kedua terdapat dalam pasal 4b sampai dengan pasal 7. Teks ini hendak menyampaikan bahwa Allah menciptakan manusia dari suatu elemen yang tidak berharga, yaitu debu tanah. Namun elemen yang tidak berharga ini dipakai untuk menciptakan sesuatu yang berharga, yaitu manusia. Mungkin ada yang menjadi bertanya-tanya, loh, mengapa ada dua versi kisah penciptaan? Bukankah dunia ini diciptakan hanya satu kali? Lalu, mengapa ada dua versi dalam satu kitab yang sama? Saya tidak akan menjelaskan secara terperinci, sebab itu membutuhkan waktu yang panjang. Namun saya akan menjelaskan secara sederhana. Dalam ilmu tafsir Perjanjian Lama ada satu teori yang cukup populer, yakni teori sumber. Teori sumber ini secara khusus membedah kelima kitab pertama Perjanjian Lama. Teori sumber mengemukakan bahwa setidaknya ada 4 sumber tulisan yang berasal dari 4 tradisi yang berbeda yang membentuk kelima kitab. Keempat sumber tersebut berasal dari tradisi berbeda dan masa yang berbeda. Kisah penciptaan versi yang pertama berasal dari sumber E atau Elohis. Tradisi ini berasal dari kerajaan Israel yang terdapat di Israel bagian utara. Tradisi ini memanggil Allah dengan sebutan Elohim. Kisah penciptaan versi kedua berasal dari sumber Y atau Yahwis. Tradisi ini berasal dari kerajaan Yehuda yang berada di Israel bagian selatan. Tradisi ini memanggil Allah dengan sebutan YHWH atau Yahweh. Oke, setelah mendengarkan penjelasan sederhana tersebut, mungkin ada di antara saudara-saudara yang malah tambah bingung dan malah bertanya, bila demikian, tradisi kisah penciptaan manakah yang paling sahih kebenarannya dan yang dapat dipercaya? Sumber Eka atau sumber Y? Ini bagian yang amat penting bagi kita untuk kita pahami bersama. Penjelasan dari saya begini. Kedua kitab ini berasal dari dua tradisi atau dua sumber yang berbeda dan dimasukkan pada bagian awal Alkitab dengan tujuan bukan untuk menjabarkan peristiwa penciptaan secara ilmiah. Sekali lagi, bukan untuk menjabarkan peristiwa penciptaan secara ilmiah, namun hendak memaparkan bahwa umat Allah yang berasal dari kedua tradisi yang berbeda ini sama-sama mengimani bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk manusia, berasal dari Allah, bukan dari yang lain. Pemahaman demikian menuntun umat untuk menghargai dunia, karena Allah lah yang menciptakan dunia. Saat ini kita justru perlu menumbuh kembangkan sikap menghargai hidup, menghargai alam, menghargai pantai,
menghargai gunung, menghargai tanah, menghargai udara, menghargai hewan atau tumbuhan, menghargai keindahan ciptaan alam, menghargai orang lain, dan sekaligus menghargai diri sendiri, menghargai uang, menghargai pekerjaan, menghargai harta milik, menghargai pendidikan, menghargai pemikiran, dan berbagai sudut pandang. Dan masih banyak lagi. Sebagai pengikut Kristus, tentunya cara pandang yang demikian dapat berlangsung bila kita menempatkan Kristus sebagai pusat dari keseluruhan sikap menghargai hidup. Sekali lagi, cara pandang yang demikian dapat berlangsung bila kita menempatkan Kristus sebagai pusat dari keseluruhan sikap menghargai hidup. Maka marilah kita menghargai hidup kita dan yang ada di sekitar kita. Saya Pendeta Okto Immanuel. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam renungan i5 selanjutnya. Tuhan Yesus